Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dengan tidak terasa subhanallah, bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini akan meninggalkan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan semua ibadah, ketaatan yang kita lakukan, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, infak dan sedekah, tadarus Al-Quran, dan semua kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini bukan menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita, dan kita masih diberikan oleh Allah umur panjang untuk bisa menikmati indah dan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Di hari raya Idul Fitri ada satu ungkapan yang sudah menjadi kearifan lokal, yang sudah menjadi satu kebiasaan di masyarakat muslim khususnya Indonesia. Ketika mereka saling bersilaturahim, bertemu muka, bertatap muka, mereka mengungkapkan ucapan minal aidin wal faizin. Pertanyaannya adalah, apakah maksud daripada ungkapan minal aidin wal faizin ini? Apakah ada dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya, adakah contohnya secara tekstual ungkapan minal aidin wal faizin ini dalam Al-Quran ataupun Sunnah? Kalau seandainya ada, misalnya dalam Al-Quran surat apa dan ayat berapa? Kalau ada hadis, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh siapa, misalnya oleh imam mana, misalnya. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Yang harus kita fahami di sini adalah salah satunya. Dalam satu kitab, yaitu Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq, bab tentang Idul Fitri. Di situ ada satu riwayat an Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu qala, dari Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu, beliau berkata, kan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaw yaumal aidi qala ba'duhum li ba'din taqabbala minna wa minka. Adalah bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saling bertatap muka, bersilaturahim sesama mereka, ungkapan yang diucapkan oleh mereka adalah taqabbala minna wa minka. Semoga Allah menerima segala apapun yang kami lakukan dan yang Anda lakukan. Subhanallah. Disempurnakan oleh para ulama kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, sebetulnya ungkapan ini adalah ungkapan yang secara riwayatnya ada dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika di hari raya saling bertatap muka, mereka mengungkapkan minal, yaitu mengungkapkan taqabbala minna wa minka. Bagaimana pertanyaannya minal aidin wal faizin? Terus terang, minal aidin wal faizin ini adalah satu ungkapan yang menjadi kearifan lokal bagi masyarakat muslim Indonesia. Karena subhanallah, selama saya berada dulu ketika kuliah di Madinah pun, masyarakat orang-orang muslim di Madinah pun, di negara Arab pun tidak mengenal ungkapan minal aidin wal faizin ini. Apalagi orang-orang yang ada di benua Afrika, bahkan di Eropa, bahkan di negara tetangga yang kebetulan saya pernah beraya Idul Fitri di Malaysia ketika itu selama 3 kali. Ketika masih kuliah dulu, yaitu ungkapan minal aidin wal faizin ini tidak dikenal oleh masyarakat muslim Malaysia ketika bersilaturahim di hari raya Idul Fitri. Jadi jelas bahwa minal aidin wal faizin ini adalah kearifan lokal, yaitu satu adat istiadat yang sudah mendarah daging dan menyatu di masyarakat muslim Indonesia di hari raya Idul Fitri ketika mereka saling bertemu muka dan bertatap muka dan bersilaturahim. Sebetulnya minal aidin wal faizin ini juga adalah satu doa yang asalnya adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, yang artinya semoga di hari Idul Fitri ini, yaitu dengan berakhirnya bulan suci Ramadan ini, di hari raya Idul Fitri ini, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, semoga Allah menjadikan kami dan Anda semua, wahai saudaraku yang seiman, minal aidin wal faizin, dari hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrah kita masing-masing, yaitu dengan ibadah yang dilakukan, dengan ketaatan yang dilakukan, ibadah saum yang dilakukan, sholat tarawih, sholat 5 waktu, infak, sedekah, zakat, dan semua ketaatan-ketaatan, dengan tadarusnya, dengan taubat kita di bulan Ramadan,
semuanya diterima oleh Allah sehingga mampu mengembalikan kita kepada fitrah kita masing-masing, seperti kayauma waladas ummuhu, seperti kita dilahirkan ketika kita keluar dari rahim orang tua kita. Inilah yang dimaksud dengan minal aidin wal faizin. Dan juga mudah-mudahan di hari Idul Fitri ini kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yaitu bisa menggapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, usikum nafsi wa iyaya bitaqwa. Dasarnya adalah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Hai Muhammad, dalam engkau berdakwah, dalam menyampaikan risalah Allah ini, khudil afwa, jadilah engkau orang yang pemaaf. Bahkan wa'mur bil urfi, silahkan kau perintahkan sesuatu berdasarkan uruf. Apa itu uruf? Subhanallah, uruf itu di dalam kitab usul fikih diantaranya seorang ulama yang bernama Abdul Karim Zaidan mendefinisikan apa al-urfu, adat istiadat kearifan lokal adalah ma'allafahul mujtama'u wa'tadahu wa saru alaihi fi hayatihi min qaulin aw fi'lin, yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik sesuatu itu merupakan perbuatan ataupun perkataan. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi, Allah mengatakan wa'mur bil urfi, hai Muhammad, ketika engkau menyampaikan risalah, maka tidak salah engkau memerintahkan sesuatu berdasarkan uruf, yaitu sesuatu hal yang menjadi kearifan lokal di tengah masyarakat. Makanya itu ulama-ulama dalam satu kaidah fikhiyah menyatakan al-adatu muhakkamatun, adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum, bahkan banyak sekali bisa dijadikan sumber hukum. Tapi dengan syarat, kata ulama, idza lam tukhalifi syar'a, selama adat istiadat dan kearifan lokal itu tidak bertentangan dengan syariat. Ukuran tidak bertentangan dengan syariat itu minimal, bahwa adat istiadat kearifan lokal itu adalah ukurannya, salah satunya adalah apabila di situ tidak ada unsur syirik di dalamnya, apabila tidak membahayakan keselamatan nyawa, apabila tidak mengancam keselamatan akal sehat di dalam berpikir, dan apabila tidak merugikan dan tidak mengancam keselamatan harta dan materi, apalagi juga mengancam keselamatan harga diri dan keturunan. Subhanallah. Maka sebaiknya apa yang kita ungkapkan di bulan dengan datangnya Idul Fitri, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, karena ungkapan ini diungkapkan oleh para sahabat ketika hari raya Idul Fitri, ketika mereka saling berjumpa, dan tidak salah dengan kita tambahkan minal aidin wal faizin. Namun artinya adalah semoga kita di hari raya dan fitri ini kembali kepada fitrah kita masing-masing, seperti kita dilahirkan tanpa dosa dan kita mendapatkan kemenangan, yaitu sampai menggapai derajat takwa seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah puasa yang diwajibkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, mudah-mudahan ini dapat difahami dan mudah-mudahan ini dapat dimengerti. Jadi kita rasanya tidak perlu meributkan apakah ungkapan minal aidin wal faizin itu boleh atau tidak dan bagaimana hukumnya secara syariat. Karena apa? Karena ini hakikatnya adalah doa. Yang namanya berdoa itu ya, doa yang terbaik adalah al-ma'thurat, doa-doa yang lafaznya ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi, atau minimal yang dilakukan oleh sahabat, yang dicontohkan oleh sahabat dan Rasulullah tahu. Memang minal aidin wal faizin tidak ada di dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis. Tapi apa salahnya kita mengungkapkan minal aidin wal faizin ini? Karena yang namanya berdoa itu tidak harus lafaznya ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang penting mengikuti etika berdoa. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala kalau boleh dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan kita suci menghadap kiblat. Misalnya kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, dengan berakhirnya Ramadan ini ya Allah, jadikan semua ibadah yang kami lakukan, ketaatan, ibadah puasa, zakat, infak, tadarus, dan semua ibadah-ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan ini terima ya Allah. Dan jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kami ya Allah. Jadikan kami, anak-anak kami, keluarga kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Dan kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini, dalam sudah hampir 3 bulan ini, dunia
Subhanallah, bahkan tak terkecuali kita diuji dengan adanya virus COVID-19 ini ya Allah. Dengan berakhir Ramadan ini ya Allah, dengan kau ijabah doa kami ya Allah, angkat yang namanya virus COVID-19 ini dari muka bumi ini ya Allah, khususnya dari kami bangsa Indonesia, supaya kami bisa hidup normal kembali ya Allah. Pertanyaannya adalah, apakah doa ini ada dalam Al-Quran? Apakah doa ini ada dalam hadis? Tentunya tidak. Pertanyaannya, apa yang alasan untuk kita mengatakan tidak boleh berdoa dengan doa seperti itu, walaupun doa tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan hadis? Itulah salah satunya. Minal aidin wal faizin ini bahkan sudah menjadi kearifan lokal, satu hal yang sudah menjadi adat istiadat di masyarakat Indonesia, walaupun tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tidak salah kita mengungkapkan minal aidin wal faizin. Nah, mudah-mudahan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini bukan menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang untuk bisa menikmati nikmat dan indahnya beribadah di bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.